Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mami Yuliani SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.1, yaitu merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu Ibu Tu Agus Sucipta, yang kedua Ibu Wildi Baldanona, yang ketiga Ibu Maria Geturgis Mamung, dan yang terakhir saya sendiri Mami Yuliani. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Adapun tugasnya yaitu merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Kemudian, nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, yang ketiga inovatif, keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah berpihak pada murid. Adapun peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Adapun nilai-nilai guru penggerak pada masing-masing anggota yaitu berpihak pada murid, yaitu dimiliki oleh Ibu Tu Agus Sucipta. Nilai mandiri yaitu ada pada Mami Yuliani, nilai kolaboratif ada pada Maria Geturgis Mamung, kemudian nilai inovatif ada pada Ibu Wildi Baldanona, dan yang terakhir nilai reflektif dimiliki oleh semua anggota kelompok. Kekuatan nilai dari anggota kelompok yang pertama berpihak pada murid, yaitu oleh Ibu Tu Agus Sucipta. Jadi dalam proses kegiatan pembelajaran berpusat pada murid, siswa diajak untuk membuat keputusan sendiri dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Jadi, berpihak pada murid, sebagai guru kita dituntut untuk bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan media atau metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua adalah nilai mandiri yang dimiliki oleh Mami Yuliani. Guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mandiri mengembangkan diri. Kemudian, yang ketiga adalah nilai kolaboratif yang dimiliki oleh Ibu Maria Geturgis Mamung. Sebagai seorang guru, kita harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan yang memfasilitasi untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah nilai inovatif yang dimiliki oleh Ibu Wildi Baldanona. Jadi sebagai seorang guru harus bisa memiliki inovasi dan setiap pembelajaran yang dilakukan dan memiliki inovasi dalam pengembangan program sekolah. Salah satunya yaitu dengan memberikan ide atau gagasan yang segar dan tepat guna dalam setiap pembelajaran dan program sekolah yang dilakukan. Adapun kesepakatan dalam kelompok kami yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dalam upaya menguatkan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh dengan sengaja pada komponen pembelajaran demi mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Well-being ini merupakan semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Apakah kondisi tersebut sudah membuat murid nyaman untuk belajar? Apakah lingkungan belajar di sekolah sudah memungkinkan anak untuk mendapatkan manfaat maksimal dari belajar? Sedangkan kolaboratif, sebagai seorang guru penggerak, mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperlihatkan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku dan kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pihak-pihak yang terlibat tersebut diantaranya adalah yang pertama rekan sejawat, yang kedua murid,
ketiga orang tua murid, komite sekolah, organisasi pendidikan, dan yang terakhir adalah dinas pendidikan. Setiap komponen tersebut membutuhkan strategi khusus dalam proses membangunnya. Rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Kelompok kami membuat tema Kelasku Wahana Belajarku. Kelasku Wahana Belajarku merupakan rancangan kegiatan yang menjadikan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan menguatkan nilai kolaboratif. Kegiatan ini meliputi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun motivasi murid agar selalu bersemangat dalam belajar. Pada kegiatan ini tentu saja memerlukan kerjasama dari banyak pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Wahana sendiri itu terkenal dengan nama taman bermain atau biasanya disebut dengan taman hiburan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wahana memiliki arti kendaraan, alat pengangkut, alat atau sarana untuk menciptakan suatu tujuan. Harapannya, kegiatan dapat membawa kegembiraan kepada murid agar semakin termotivasi dalam belajar. Adapun strategi pelaksanaan Kelasku Wahana Belajarku, yang pertama yaitu koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua atau wali murid terkait sumber daya pendukung kegiatan. Yang kedua, bersama murid membuat kesepakatan tentang penataan lingkungan kelas, seperti menghias kelas, menata tempat duduk, menghias taman, membuat gazebo, membuat pojok bacaan, dan lain-lain. Yang ketiga, membebaskan murid untuk memilih apa saja yang mereka butuhkan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Yang keempat, menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, menata kelas bersama murid sesuai dengan kesepakatan, menyiapkan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan pada kegiatan yang keenam. Selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan refleksi dan evaluasi. Bentuk kolaboratif lainnya yang dapat dilakukan untuk kegiatan murid yaitu memberi kesempatan belajar sesuai bakat dan minatnya, memberikan kesempatan murid untuk mengevaluasi dan merefleksi proses belajarnya, kemudian merancang pembelajaran yang menumbuhkan kolaboratif murid, dan terakhir adalah merancang kegiatan ekstrakurikuler bersama murid. Adapun bentuk kolaboratif dengan rekan sejawat yaitu melakukan kegiatan supervisi, aktif dalam KKG, aktif dalam komunitas belajar, merancang kegiatan P5 bersama, saling mengevaluasi dan merefleksi, dan yang terakhir adalah pengembangan profesi. Sedangkan kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan lingkungan yaitu paguyuban orang tua atau wali, komite sekolah, menjalin kerjasama dengan puskesmas, perayaan hari besar nasional, dan keagamaan. Adapun gambaran kegiatannya yaitu mendekorasi ruang kelas. Jadi mendekorasi kelas dapat meningkatkan motivasi belajar serta kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan serta merawat lingkungan kelas. Kemudian membuat pojok bacaan. Pojok baca merupakan salah satu upaya meningkatkan minat baca dan literasi murid. Tempat yang nyaman akan meningkatkan minat baca murid. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menata taman kelas. Dengan lingkungan yang indah dan sejuk, murid akan merasa betah dan bersemangat untuk belajar. Selain itu, juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian membuat gazebo. Dengan gazebo untuk taman literasi dan informasi tempatnya nyaman akan meningkatkan minat baca. Terima kasih.